Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bisifatil jalali wal kamal, al-ma'rufi bimazidil in'ami wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa huwal mahmudu ala kulli hal, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul 'azamati wal jalal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu shadiqul maqam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbin wa ali wa sallim tasliman katsira. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Karena pada siang ini di antara ratusan orang, bahkan ribuan orang, ternyata kita yang dipilih oleh Allah untuk berada di rumahnya Allah saat ini. Kita masih diberi hidayah oleh Allah, digerakkannya hati kita, dimudahkan langkah kaki kita untuk menjalankan fardu Jumat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah menjadi orang yang lebih baik, semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada akhirnya kita memperoleh salah satu janji Allah, yaitu dimudahkan jalan keluar terhadap semua kesulitan baik di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kali khatib naik mimbar, maka ada satu pesan yang selalu disampaikan, bahkan mungkin semua jamaah Jum'ah juga sudah hafal, yaitu kalimat ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan yang disampaikan secara periodik tersebut tentu ada maksud yang tersembunyi, ada makna mendalam yang harus kita pahami. Paling tidak ada dua hal di balik pesan periodik tersebut. Yang pertama, isi pesan itu menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena sangat pentingnya itulah, maka harus diingatkan sampai 3 kali secara periodik. Sedangkan yang kedua, bahwa isi pesan yang sangat penting dan harus diingatkan secara periodik tersebut karena sifatnya fluktuatif. Kadang iman itu bertambah, kadang juga turun. Yazidu wa yanqus. Makanya panggilan sholat Jumat seminggu sekali, dan 1 minggu sekali pula kita selalu diingatkan oleh khatib untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tujuannya tidak lain adalah agar kita menjadi orang yang lebih baik, tambah kuat imannya. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, jangan sampai sekalipun kita meninggalkan sholat Jum'ah, apalagi sampai 3 kali berturut-turut. Man tarakal jum'ata thalatha marrah tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tidak udzur syar'i, karena menyepelekan Allah, taballahu ala qulubihim. Allah akan mengunci pintu hatinya, hidayah tidak masuk ke telinga. Dan jika Allah sudah mengunci pintu hatinya dari hidayah dari Allah, maka inilah adab di atas adab. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim ghisyawah, mata tertutup. Naudzubillah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sungguh kita adalah orang yang semestinya selalu khawatir dengan keimanan kita. Sebab kita tidak bisa menjamin iman kita. Ada orang yang semula tekun ibadah, rajin sholat berjamaah,
tapi di akhir hidupnya masjid pun tak lagi ia singgahi. Maka sebab kita tidak bisa menjamin iman itulah, maka kita selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah setiap saat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, jangan jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Jamaah Jumat yang berbahagia, saat kita kehilangan gairah untuk melakukan ketaatan, tidak pula kita bergegas menyambut tawaran pahala yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, saat itulah kita harus mulai waspada. Jangan-jangan iman kita mulai usang dan keyakinan kita makin berkurang. Karena salah satu tanda lemahnya iman adalah lemahnya kemauan seseorang untuk menjalankan ketaatan. Iming-iming menggiurkan di akhirat tidak lagi mampu membuat orang yang lemah iman untuk bersegera menyambut seruan kebaikan. Seperti keadaan orang munafik yang digambarkan oleh Nabi. Laisa salatun athqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwan. Tiada solat yang lebih berat bagi orang munafik melebihi beratnya mereka menjalankan solat fajar dan isya dengan berjamaah. Seandainya mereka mengetahui pahala pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Seandainya iman di hati sehat, yakin akan kebenaran janji Nabi, tentu mereka akan mendatangi solat jamaah meskipun dengan susah payah. Tapi jika iman di hati telah pudar, maka kesehatan, kelonggaran, waktu dan dekatnya posisi rumah dengan masjid pun masih belum dianggap kemudahan untuk mendatangi sholat berjamaah. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika penyakit lemah iman mulai menjalar, maka secara perlahan pula kepekaan seorang terhadap dosa akan menjadi tumpul. Penyakit ini juga menyebabkan penderitanya kehilangan imunitas, kekebalan atau proteksi hati dari segala dosa. Berita tentang siksa akhirat dan ancaman bagi pelaku dosa disikapi sebagai tak lebih dari sekedar informasi dan maklumat belaka, bukan lagi sebagai peringatan keras yang mampu membuatnya mundur dan menjauh dari daerah larangan Allah yang berupa dosa dan maksiat. Akhir kata, marilah kita berdoa semoga kita diberi kekuatan untuk menjaga kualitas iman kita, diberi kekuatan untuk mengembalikan iman kita jika suatu saat lemah, dan diberi bimbingan agar iman senantiasa ada di dalam jiwa hingga ajal menjemput kita, serta di akhir hayat kita tergolong husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa liwalidayya wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.